Batik merupakan kerajinan tangan yang sudah ada sejak dulu dan sampai sekarang masih sangat diminati di masyarakat. Motifnya pun beraneka ragam, mulai motif flora, motif fauna, motif geometris, motif non-geometris ya. Setiap daerah mempunyai corak motif yang berbeda-beda, sehingga corak motif tersebut menjadi ciri khas suatu daerah. Jenis batik juga beraneka ragam ya, ada batik tulis, batik cap, batik lukis, dan lain-lain ya. Alat yang digunakan juga macam-macam ya, dan sekarang kita akan melakukan pelatihan batik tulis ya. Jadi alat yang dipakai adalah canting ya, gawangan canting, gawangan warna, kuas warna, dan koper. Motifnya nanti kita akan membuat menjadi ciri khas Karangwaru ya. Jadi ini kita juga baru menciptakan motif untuk Kelurahan Karangwaru, yaitu dengan motif daun waru. Jadi kedepannya Karangwaru mempunyai motif sendiri ya, semoga bisa dipatenkan ya, jadi bisa menjadi ikonik di wilayah Karangwaru. Berbagai macam pelatihan telah dilaksanakan, terutama pelatihan membatik. Batik merupakan elemen yang penting di segmen wisata karena bisa menjadi ciri khas suatu wilayah dengan motifnya ya. Proses membatik cukup lama. Tahap pertama dimulai dengan membuat sketsa dengan menentukan pola yang harus digambar manual di kain motif. Digambar satu persatu sesuai dengan keinginan masing-masing, tergantung dengan berapa meter kain yang kalian inginkan ya. Dan itu harus kita gambar manual satu persatu. Dan kita harus memikirkan juga tentang warna yang akan kita pakai, agar nantinya saat mulai proses selanjutnya tidak bingung nih untuk mewarnai mana dulu nih yang mau diwarnai, agar tidak salah dalam proses pewarnaan. Dalam proses ini diperlukan imajinasi agar kain batik yang akan kita buat nanti hasilnya bagus ya, sesuai dengan keinginan kalian. Karena tidak mudah nih menggambar di kertas dengan menggambar di kain ya. Dan ini kita menggambar menggunakan pensil ya, kita menggambar bola dulu menggunakan pensil agar nanti saat proses penghilangan motif itu bisa hilang ya. Dengan pensil ini nggak akan kelihatan di kain ya. Kompor listrik ini ya, atau buat memasak lilinnya, ini juga dibuat khusus nih buat membatik kali ini. Dulunya kita menggunakan kompor dari minyak ya, tapi sekarang kita udah memodif sendiri agar lebih mudah lagi ya, karena menggunakan minyak itu sekarang udah susah ya untuk mencari minyak ya. Jadi kita membuat inovasi terbaru dengan kompor listrik ya. Jadi lebih depannya bakal lebih enak untuk proses membatiknya dan lebih bisa diatur nih untuk suhunya. Jadi biar canting atau malam yang kita lelehkan itu tidak hangus ya. Tahap kedua kita mulai dengan mencanting dengan menggunakan alat canting ya. Jadi lilin yang tadi telah kita cairkan semua ya di wajan kecil itu kita gambarkan di kain ya, dan itu kita perlu hati-hati agar tidak terkena ke bagian yang emang tidak perlu dikasih lilin ya. Dan dalam proses ini lilin harus benar-benar tembus ke kain ya, agar nanti saat proses pewarnaan itu warna tidak beleber atau tidak keluar dari gambar yang sudah kita tentukan tadi. Jadi memang harus benar-benar tembus sampai belakang. Dalam
Proses ini memang sangat lama ya untuk kita mencanting di kain ya, apalagi kita belum terbiasa untuk membatik, itu bakalan lama. Jadi kita harus hati-hati untuk mencanting di kainnya, karena kalau udah terkena kain nanti gak bakalan hilang ya sampai nanti proses pelorotan. Di tahap ketiga, proses pewarnaan. Jadi setelah tadi ya kita tebalkan gambarnya dengan menggunakan lilin, baru kita mulai proses pewarnaan menggunakan biang warna. Tapi sebelumnya kainnya harus kita bentangkan dulu atau kita ikat dulu di kain di gawangan agar kainnya itu membentang. Jadi mudah nanti untuk proses pewarnaannya, tidak kecampur atau tidak melebar ke bagian lainnya. Jadi lebih mudah nanti. Jadi seperti ini ya, kita bentangkan kainnya dengan menggunakan tali rafia bisa, atau menggunakan penjepit kertas ya gitu. Nanti proses pewarnanya tinggal kita oleskan aja biang warna yang sudah kita siapkan terlebih dahulu. Tinggal kita oles-oleskan aja nih di permukaan yang kalian inginkan. Dan menurutku ini juga proses paling lama juga nih ya, makanya untuk harga batik tulis itu lebih mahal karena prosesnya tuh emang dibuat satu persatu, atau bisa dengan satu warna seperti ini ya, tinggal kita blok aja semua kain dengan satu warna. Jadi nanti cuma 2 warna ya hasilnya kalau udah jadi, atau bisa berbagai warna seperti ini ya biar menarik ya, sesuai dengan selera masing-masing. Proses selanjutnya adalah proses penguncian warna dengan waterglass. Jadi tinggal diolesin aja nanti cairan waterglass ke kain batik yang udah jadi. Habis diolesin waterglass baru proses pelorotan lilin ya. Jadi tinggal direbus aja nanti kainnya sampai lilinnya tuh melorot atau proses pelorotan. Setelah itu baru kita jemur nih. Ya beginilah jadinya setelah selesai.